Pemirsa, kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana nasional siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, dan Yanuar Nugroho, praktisi kebijakan publik sekaligus penasehat Nalar Institute. Selamat sore Bang Dave dan juga Pak Yanuar. Selamat sore. Selamat sore Mbak Vera. Oke, Selamat sore terima Pak kasih Yanuar. sudah bergabung. Gimana kabar? Ya, saya ke Bang Dev dulu. Bang Dev, BSSN sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka begitu ya. Sementara Kominfo cenderung berkelit dan melihat masalah kebobolan PDNS ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi ini murni menurut Anda insiden atau kelalaian SDM sebetulnya? Kalau hasil rapat kemarin ya itu jelas ini ada bukan hanya kelalaian lagi, akan tapi kalau kata dari Bu Ketua, kebodohan. Kenapa kita nyimpen data segitu besar, data segitu banyak, tapi bisa sampai bolong, bisa sampai ada pencurian, bisa sampai ada dihack. Nah, ini berarti bukan sistemnya lagi diperbaiki, akan tapi apakah itu softwarenya, hardwarenya, itu semuanya perlu ada perbaikan, bahkan juga SDM-nya pun juga perlu ada pembaharuan untuk benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini kan menyangkut harkat dan martabat bangsa, ya. Ini menyangkut data pribadi ratusan juta orang yang tersebar di ratusan kementerian, bahkan sampai dengan pemerintahan daerah. Nah, konsepnya PDN ini kan adalah menyatukan semua data agar memudahkan untuk cross reference. Satu, terus dua juga untuk memberikan keamanannya, akan tapi justru bukannya aman malah justru dihack, justru data dicuri, data di copy. Nah, dengan adanya hacking sehingga di lock tidak bisa akses, itu kita harus anggap bahwa data itu sudah bisa hilang, dicuri atau paling tidak sudah di copy. Karena itu yang terjadi. Jangan katakan bilang bahwa nanti pas dijual di dark web bilangnya bahwa itu data lama, itu data usang, data yang sudah nggak kita pakai. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Data itu ya data. Walaupun itu sudah data yang lampau, data yang lalu, dengan teknologi saat ini ya, dengan menggunakan baik AI ataupun teknologi yang sekarang, itu bisa dibaca, bisa diinterpretasikan, dan juga bisa dianggap digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain nih, yang bisa menyerang pribadi kita ataupun juga menyerang pemerintahan secara luas. Oke, Bang Dev, boleh sampai situ dulu. Yang harus ada ketegasan dari pemerintah, ada kepastian dan tahapan-tahapan memitigasi akan potensi-potensi serangan lagi ke depannya. Oke, ini kan muncul kesan ya, saling menyalahkan antara masing-masing lembaga yang menangani PDNS. Kita simak pernyataan dalam ruang rapat di DPR kemarin. Ya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Jadi Bang Dev, menurut Anda ada apa sebetulnya dengan Kemenkominfo, BSSN dan juga Telkom yang terkesan ini saling tunjuk dan saling salah menyalahkan di antara mereka? Nah, maka itu juga kami, salah satu keputusan rapat kemarin adalah sudah kita buat saja panja, atau kalaupun kita buat pansus melibatkan instansi-instansi lainnya, untuk kita telisik lagi, kita dalami lagi setiap persoalan, apakah memang karena undang-undangnya ini yang masih belum mencakup dan belum kurang tegas, sehingga perlu penegasan di dalam urunan aturan-aturannya daripada undang-undang tersebut, sehingga individu-individu yang bertanggung jawab akan setiap permasalahan itu siapa. Nah, jadi nggak kayak sekarang kita saling menunjuk, saling menyalahkan, saling berkata ini, berkata itu. Jadi biar apakah tugasnya BSSN itu mulai dari pembentukan, pembangunan, pengawasan, perlindungan, jadi dari sisi aturannya, sisi legislasinya, dan juga fungsi otoritas untuk melakukan penyidikan dan segala macam itu jelas diberikan kepada siapa. Itu yang kita yang ingin kita
laksanakan ke depan. Oke, saya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, saling menyalahkan antar kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas diserangnya Pusat Data Nasional sementara. Kalau Anda lihat, apakah ini memang hanya sebuah insiden atau yang memang kelalaian SDM-nya sejak awal begitu? Ataukah setuju dengan yang disampaikan oleh anggota DPR begitu ya dalam rapat kemarin, ya ini adalah kebodohan sebetulnya? Mbak Vera dan Bang Dev ya, ini bencana atau insiden apalah namanya ini, itu bisa dicegah. Harusnya ini tidak terjadi. Nah gimana? Servernya pakai Windows, antivirusnya Windows Defender. Kebayang nggak? Ini server nasional loh ya, data nasional. Sudah begitu, sudah tahu ini pusat data, tidak ada backup. Ini hal-hal yang sangat mendasar. Mereka yang baru belajar IT saja tahu bahwa setiap data itu butuh backup. Dan backup itu redundant. Mesti ada, ini nggak ada. Jadi saya setuju itu dengan DPR bahwa ini kelalaian and even more than that ya, kebodohan ya Bang Dev ya. Ini menurut saya, ini sesuatu yang completely preventable. Sepenuhnya bisa dicegah, harusnya nggak terjadi. Dan saya mau menegaskan yang kata Bang Dev tadi, jangan bilang ini data lama. Kalau yang diambil data sidik jari, memangnya sidik jari nggak berubah itu? Kan enggak toh? Memang sidik jari kalau kemarin 3 tahun yang lalu data lama gitu, terus sekarang sidik jarinya berubah. Atau wajah, kan tidak begitu. Ini bahkan cara kita berpikir tentang data dalam dunia digital, dan Indonesia katanya mau masuk ke dalam transformasi digital. Cara berpikir ini sendiri di kalangan pemerintah menurut saya perlu di-upgrade gitu ya. Maksud saya kita mendorong ini dan sudah menjadi bagian dari prioritas nasional transformasi digital. Ya beneran dong dijadikan prioritas gitu loh. Kalau prioritas nasional, penanganan PDN-nya seperti kemarin itu, saya nggak yakin ini beneran prioritas. Dan saya setuju Bang Dev, dibuat pansus kalau saya ya melihat itu ya. Menurut saya begitu, Mbak Vera. Anda kaget tidak ketika terbuka begitu ya saat rapat di DPR kemudian dikatakan backup datanya itu hanya 2% dari yang diretas oleh ransomware? Itu kan sudah menunjukkan sesuatu kesalahan yang sangat mendasar ya Mbak ya. Ini 2% itu ya berarti udah datanya rusak kan? Karena sekali data itu dienkripsi, kalau kita nggak punya key untuk membuka, nggak bisa. Dan yakinlah Mbak, orang yang mengenkripsi itu sudah punya kopinya. Seperti kata Pak Dev tadi, yakin itu. Jadi kalau mengatakan, oh datanya nggak bocor kok, nanti dulu kok bilang datanya kagak bocor. Sudah bisa dienkripsi, kalau yang memang itu nyolong gitu ya pasti akan di backup dulu. Jadi kita sekarang tersandera. Membayar 8 juta dolar belum tentu dapat kunci untuk membuka enkripsinya, nggak membayar. Dan sekarang sudah beredar kan di Twitter, di dark web itu, di pasar, data-data apa sudah dikeluarkan kan? Data Tadi siang terakhir saya baca data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dilempar, kemarin data dari Polri, Inavis, data dari mana saja. Dan kita sekali lagi bisa berkilah, nggak relevan itu data lama. Yang menurut saya itu bukan penjelasan yang baik. Implikasinya panjang loh Mbak, di dalam ekonomi digital. Kita mencari investor masuk ke sini, kita mencari orang masuk ke sini, mendukung pembangunan. Investor mikir berkali-kali sekarang ini, di Indonesia ini ternyata pengamanan datanya selemah itu gitu. Itu bagi saya implikasinya nggak cuma hari ini, besok, ke depan ini. Dalam seluruh upaya kita membangun menuju Indonesia yang kita mau ke depan itu, apapun namanya Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045 itu, masalah ini Mbak, menurut saya ini scandalous. Menurut saya ya, ini kalau nggak ditangani secara serius, sudahlah orang akan mikir berkali-kali itu. Menanamkan duitnya di Indonesia dalam kerangka ini, ternyata data pribadi nggak bisa dilindungi, ternyata pemerintah gagal melindungi data warga negaranya. Ini insiden seperti ini. Ini menurut saya harus tangani secara sangat-sangat luar biasa. Ya, jelas menjadi ancaman bahaya yang luar biasa bagi Indonesia begitu ya, kepercayaan dari luar negeri pada kita terkait juga tadi Anda katakan investasi
digital bahkan menjadi pertanyaan gitu, aman atau tidak kalau masuk ke Indonesia. Nah, saya juga akan bertanya kepada Bang Dev, setelah rapat dengan DPR, Menkominfo Budi Ari mengklaim tidak ada data yang bocor dampak dari server PDNS yang dibobol ransomware itu. Apakah itu pernyataan yang tepat untuk menenangkan masyarakat? Tapi dijawab nanti Bang Dev. Usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Dev tadi untuk menjawab pertanyaan sebelum jeda. Setelah rapat dengan DPR, Menkominfo Budi Ari mengklaim tidak ada data yang bocor dampak dari server PDNS yang dibobol itu. Apakah itu pernyataan yang tepat untuk menenangkan masyarakat, Bang Dev? Ya, mungkin pandangan beliau saat ini itu untuk menenangkan masyarakat bahwa tidak ada data yang bocor. Teman ya, kita tunggu aja dulu di dalam waktu 1-2 bulan. Kalau misalnya tiba-tiba di dark web muncul penawaran penjualan data ini, data itu, kan ada 288 kalau menurut bahkan sudah ada penawaran Bang Dev di sosial media. Ada 288 tenan kalau menurut mereka. Nah, itu kan adalah kementerian dan lembaga. Nah, tiba-tiba muncul gitu kan data Kementerian A, Kementerian B, atau data imigrasi. Kan imigrasi kan juga yang paling patuh. Mereka sudah menyerahkan semuanya di PDN. Nah, tiba-tiba muncul dijual $100.000 atau lebih akan data-data paspor. Nah, itu gimana? Nah, lalu tiba-tiba data-data itu digunakan untuk pinjol kah, untuk kartu kredit lah, atau untuk bisa juga untuk meras ya. Akhirnya korbannya kan masyarakat. Nah, inilah yang perlu ada mitigasi yang jelas dari pemerintah untuk mengejar mereka itu siapa, datanya itu di mana. Ya kalau memang bisa ditangkap secara fisik dan datanya itu bisa di fry ya bagus, di fry ya dihancurkan. Jadi sehingga ada jaminan kalau memang kalau bisa datanya dirubah ya, baik nomor NIK-nya lah atau nomor paspornya ya, cuman kan itu memakan waktu dan biaya yang jauh lebih mahal daripada mencari mereka itu. Ini yang jelas harus ada ketegasan lah dari langkah-langkah ke depannya apa saja. Itu dia, bahwa korbannya adalah masyarakat gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan publik juga saat ini adalah bagaimana nasib data masyarakat tersebut. Mengapa saya tanyakan ini? Karena di akun platform X @falconfits.io itu diklaim menawarkan penjualan seluruh data personal masyarakat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nama kita, email, nomor telepon, bahkan alamat lengkap. Walaupun ini masih harus ditelusuri lagi gitu ya. Apakah bersumber dari PDNS yang diretas ataukah bukan? Ya itu juga. Nah, kan ini setiap bulan itu pasti ada aja gitu, satu kementerian atau satu KL atau satu lembaga atau juga bisa juga BUMN yang kebocoran datanya, dan itu selalu tersebar. Kan? Berarti kan apa? Jadi semua data instansi pemerintah ya, apakah itu BUMN, apakah itu Pemda atau pemerintah pusat atau KL, itu semuanya kita harus anggap bahwa semua data itu sudah tersebar. Kenapa? Karena setiap saat selalu muncul berita baru, cerita baru, ya, info baru gitu. Tinggal mau nyarinya aja gimana. Nah, ini yang kita masih butuhkan itu adalah bagaimana langkah-langkah pemerintah mengatasi hal ini. Itu kalau bisa terus-terusan kayak gini ya udah, pembangunan transformasi digital kita tidak akan bisa terlaksana dengan baik atau bahkan mandek, karena masyarakat pun juga khawatir. Karena kan sebenarnya kita kan dengan transformasi digital kan bisa pembayaran menggunakan QRIS, terus mobile banking, itu kan semua menggunakan platform digital. Nah kalau platform digitalnya aja nggak aman ya gimana kita bisa tenang untuk berkembang begitu. Ya, langkah realnya yang dinantikan oleh masyarakat dan jaminan data itu benar-benar aman, bukan hanya untuk menenangkan masyarakat gitu ya. Saya ke Pak Yanuar kemudian. Pak Yanuar, salah satu solusi jangka pendek yang disampaikan Menkominfo adalah mewajibkan kementerian dan lembaga untuk memiliki cadangan data atau backup data. Apakah ini tidak terlambat? Backup data itu bukankah bagian dari upaya mitigasi seharusnya, Pak Yanuar? Ya jelas terlambat Mbak, kalau mintanya sekarang setelah kecurian baru ayo bikin backup gitu ya. Kalau saya lebih sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Dev tadi. Kita ini sekarang sudah punya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi.
Tapi sampai sekarang aturan turunannya nggak jadi-jadi gitu kan. PP-nya belum jadi, Perpresnya nggak jadi, pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Sehingga kalau data saya sebagai warga negara dicuri, tanggung jawab negara seperti apa? Mengganti rugi seperti apa itu kan. Jangka pendek ini membackup data itu sudah terlambat. Menurut saya yang sekarang kita mesti lakukan adalah ya memang overhaul sistemnya. Sudah, yang dikatakan Pak Dev tadi kan coba, itu kan sangat berat untuk dilakukan. Masa akan mengganti NIK, masa akan mengganti nomor paspor, berapa juta penduduk, dan kita tidak tahu seperti itu. Karena itu, ya kalau backup mau dijalankan, mungkin KL masih punya backupnya, mungkin tidak. Kalau saya membaca di di sosial media itu banyak sekali dampak dari PDN saya itu. Kalau saya lihat berbagai berita itu kan paspor nggak bisa dicetak, kemudian 800.000 penerima kartu Indonesia Pintar Kuliah itu hilang, itu data dari Kemendikbud itu. Kemudian beasiswa pendidikan Indonesia terpaksa mundur pendaftarannya dan lain-lain, itu daftarnya panjang banget itu, Mbak. Yang menurut saya perlu dilakukan sekarang ini adalah pemulihan layanannya dulu. Kalau pemulihan data, sudahlah. Terima saja fakta, data yang dienkripsi itu nggak bisa balik. Karena itu, ini kesempatan atau ini menjadi momentum kita mesti menjalankan yang dimandatkan dalam Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi itu, mesti segera dijalankan. Mesti ada otoritas yang ada di pihak yang punya data, yaitu warga negara ini, untuk dilindungi. Itu mesti ada. Kalau sekarang, yang kita lakukan adalah pemulihan layanan publiknya dulu. Apa boleh buat, Pak Dev, apa boleh buat ya kalau kita terpaksa ke depan nanti kita masuk ke sebuah negara, kita sidik jari gitu kan, kemudian kita didatangi security malah sidik jarimu sudah dipakai oleh orang yang kemarin merusak ini atau teroris atau apa, mati kita. Itu bukti bahwa data kita sudah dicuri. Atau tiba-tiba tapi kalau diklaim itu adalah data lama gimana, gitu, Pak Yanwar? Yang bocor itu data lama gitu diklaimnya. Memang datanya bisa berubah. Nggak ada, Mbak, iya, nggak ada istilah data lama itu, Mbak. Sidik jari nggak berubah, nomor induk kependudukan tidak berubah, nama ibu kandung tidak berubah. Dengan 3 hal ini, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, bisa mengakses rekening bank loh, Mbak. Ya kan? Ya. Kok bisa bilang datanya data lama itu gimana? Menurut saya tidak. Karena itu, kalau tadi dikatakan mau backup, itu desperate move itu sudah, karena udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Ya sudahlah, kita minta backup dari KL-KL yang ada. Tapi yang paling penting sekarang ini, pulihkan dulu layanannya. Apa boleh buat? Kita mesti siap dengan double measure bahwa ya sudah, asumsinya data ini pernah dicuri. Data itu sudah terbuka. Maka kalau ada apa-apa, double check. Maka muncul protokol baru di perbankan, di layanan publik, di semuanya, bahwa kita mesti double check. Untuk di level layanan publik. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Itu, Mbak. Oke. Baik, singkat saja, durasi kita sudah habis sebetulnya. Saya ke Bang Dev, pemulihan layanan PDNS akan tuntas pertengahan Agustus ini. Ini waktu yang lamakah? Seharusnya tidak selama itu gitu. Ini saya sudah berjalan 8 hari begitu, tapi belum ada yang tuntas teratasi. Bang Dev, singkat. Ya, semestinya begitu kejadian ada hacking, dalam waktu hitungan jam ya, itu sudah harusnya selesai. Tapi apa yang terjadi masih terus berlangsung, hacking, bahkan datanya itu sampai ratusan tenantnya itu tidak bisa terekstrak. Nah, ini ya justru menjadi pertanyaan buat kita semua. Jadi ini yang diinvestasikan, anggaran yang ratusan triliun yang sudah kita investasikan, lalu pembangunan yang begitu luas, begitu banyak, ini untuk apa semua gitu. Ya, jadi maka itu semoga nanti bila kita laksanakan panja ini, kita bisa urai persoalan seperti apa, dan kita bisa memperbaiki apa yang salah, dan juga kita bisa terus membangun arah pembangunan digital ini kemana. Gitu, Mbak. Oke, kita nantikan nanti pada saat panja gitu ya, agar terungkap semuanya. Terima kasih Bang Dev dan juga Pak Yanwar sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.